Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Ramadhani, Prosa PPKN Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang tutorial aplikasi rapot di Microsoft Office Excel. Untuk membuat aplikasi rapot, tentunya kita harus membuka terlebih dahulu program Microsoft Office Excel di laptop atau di komputer. Ini adalah tampilan awal di Excel. Kemudian kita memilih blank workbook atau halaman kerja yang baru. Yang pertama kali dilakukan yaitu mengetikkan judulnya terlebih dahulu. Nah, letakkan di sel H1 judulnya, setelah itu di blok keempat barisnya tadi, kemudian dirapikan, dibuat menjadi rata tengah dan di posisi tengah juga. Setelah judul dibuat, kemudian ketikkan nomor induk siswa, nama siswa, sampai ke ranking, mulai dari sel A6. Nah, untuk mata pelajarannya itu dibikin satu, kemudian per mata pelajaran itu dimulai dari sel E7 sampai O7. Setelah semuanya selesai, baru di blok, kemudian dibuat wrap text, posisi tengah, rata tengah. Kemudian untuk nomor, NIS, nama, laki-laki perempuan, jumlah, rata-rata dan ranking itu di merge and center dengan bawahnya. Kalau untuk yang mata pelajaran itu di blok, di merge dengan sampingnya sampai ke dari bahasa Indonesia sampai ke prakarya. Untuk membuat angka yang berurutan, mulai dari sel A8, diketik terlebih dahulu angka 1, 2, 3. Kemudian 3 angka tersebut diblok hingga muncul tanda plus di pojok kanan bawah. Kemudian ditarik sampai angka yang diperlukan. Di sini dibuat sampai angka 20. Untuk nomor induk siswa sama, dimulai dari sel B8, kemudian dekatkan kursor di pojok kanan bawah. Ketika sudah muncul tanda plus, bisa ditarik ke bawah sampai 20. Untuk membuat tabel, cara yang pertama yaitu di blok semua area yang ada pada lembar kerja yang diperlukan. Kemudian beri garis, itu dengan klik border, pilih all borders. Setelah itu tabel sudah jadi, bisa diisikan nama siswa dan nilai tiap mata pelajaran. Cara menjumlahkan angka yang banyak yaitu yang pertama klik sel B8. Setelah itu bisa diketikkan secara manual dengan sama dengan sum E08.2 O08, kemudian ditekan enter. Atau bisa juga dengan klik auto sum yang ada di bagian editing, maka akan muncul rumus penjumlahan, setelah itu di enter. Nah, untuk menjumlahkan yang lainnya
itu bisa mengulangi cara yang pertama tadi, atau bisa juga klik sel B8. Setelah muncul tanda plus di pojok kanan bawah, klik kiri, kemudian tarik sampai bawah. Untuk membuat rata-rata nilainya hampir sama dengan menjumlahkan tadi, tapi hanya rumus fungsinya saja yang berbeda. Nah, klik sel Q8, kemudian ketik sama dengan average E8.2O8, kemudian tekan enter. Atau bisa memilih di klik tombol di samping kanan tulisan auto zoom, kemudian pilih average atau average. Nah, untuk selanjutnya, untuk rata-rata di bawahnya, bisa mengulangi langkah yang pertama atau bisa klik sel Q8, kemudian muncul tanda plus di kanan bawah, bisa ditarik ke bawah sampai 20. Untuk membuat ranking ini sedikit berbeda. Klikkan terlebih dahulu di sel R8, kemudian ketik sama dengan rank titik EQ buka kurung Q8 titik koma S dicoret Q S coret 8 titik 2 S coret Q S coret 27 titik koma 0 tutup kurung. 0 di sini untuk yang descending. Kalau nanti angkanya 1 itu untuk ascending. Nah, setelah rumusnya jadi, kemudian tekan enter. Untuk ranking nomor 2 atau selanjutnya bisa mengulangi langkah pertama atau bisa juga klik di sel R8. Kemudian setelah muncul tanda plus di pojok kanan bawah, bisa ditarik sampai ke nomor 20. Untuk rumus fungsinya ini sebenarnya sama saja, tapi karena di sini menggunakan Excel 2013, maka rumusnya menjadi sama dengan rank.2EQ. Kalau untuk versi di bawahnya itu hanya sama dengan rank saja, tidak ada tambahan di belakangnya, tapi fungsinya sama saja. Untuk memberi warna pada tabel agar lebih menarik, di bagian atas mulai dari nomor sampai ranking bisa diblok terlebih dahulu, kemudian diberi warna hijau muda. Untuk nilai rata-rata diblok terlebih dahulu kolom rata-ratanya, kemudian diberi warna merah muda. Nah, setelah itu untuk yang ranking bisa diblok kolom rankingnya, kemudian diberi warna biru muda. Untuk pemberian warna ini disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk pembuatan jumlah nilai tiap mata pelajaran, bisa diketikkan terlebih dahulu jumlah nilai, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi. Kemudian untuk jumlah nilainya, diklik sel E29, kemudian bisa langsung klik auto zoom. Nanti akan muncul rumusnya, yaitu rumusnya di sel E29 itu harus sama dengan sum buka kurung E8 titik 2 E27 tutup kurung. Harus diperhatikan dulu, jangan sampai berlebih, kemudian baru ditekan enter.
Untuk nilai di sampingnya, mata pelajaran yang lain, itu diketikkan lagi rumusnya bisa, atau klik sel E29 lagi, kemudian setelah muncul tanda plus di pojok kanan bawah, bisa tarik sampai nilai prakarya. Untuk membuat rata-rata nilai tiap pelajaran hampir sama dengan membuat rata-rata nilai per siswa tadi. Yang di sini diklik sel E30 terlebih dahulu, kemudian pilih tanda panah ke bawah di samping tulisan autosum, pilih average, atau bisa diketikkan secara manual dengan sama dengan average buka kurung E8 E27 tutup kurung, kemudian di enter. Nah, setelah jadi bisa diklik lagi sel E30-nya, kemudian ketika sudah muncul tanda plus di pojok kanan bawah sel, bisa ditarik ke kanan sampai ke nilai prakarya. Untuk membuat nilai terendah bisa diklik terlebih dahulu sel E31, kemudian mengklik tanda panah ke bawah yang ada di samping tulisan autosum, kemudian pilih min, atau bisa juga diketikkan secara manual, yaitu sama dengan min buka kurung E8.2 E27 tutup kurung, kemudian tekan enter. Untuk nilai terendah di sampingnya atau mata pelajaran setelahnya bisa dilakukan cara yang pertama tadi, atau bisa klik sel E31 lagi, kemudian setelah muncul tanda panah tanda plus di pojok kanan bawah sel, bisa ditarik ke kanan sampai ke nilai prakarya. Nah, untuk nilai tertinggi hampir sama dengan nilai terendah tadi caranya, yaitu klik terlebih dahulu di sel E32, kemudian klik tanda panah ke bawah yang ada di samping tulisan autosum, lalu pilih yang max, atau bisa diketik manual, yaitu sama dengan max buka kurung E8.2 E27 tutup kurung lalu enter. Bisa diulang lagi menuliskan rumusnya untuk nilai tertinggi mata pelajaran setelahnya, atau mengklik lagi sel E32, kemudian setelah muncul tanda plus di pojok kanan bawah sel, bisa ditarik ke kanan sampai ke nilai prakarya. Setelah itu semuanya sudah jadi. Nah, untuk lebih rapi dibuat tabel untuk tabel kedua, kemudian diberi border, yaitu dengan memblok semua area yang diperlukan, ya, kemudian baru diberi border. Setelah itu dirapikan posisinya ke center. Setelah semuanya dirasa rapi, bisa disimpan pekerjaan yang sudah dibuat tadi, kemudian pilih tempat penyimpanannya dan diberi nama. Setelah tersimpan, tutup Microsoft Office Excel-nya dengan mengklik tanda X atau close di pojok kanan atas. Maka pengerjaan aplikasi rapot sudah selesai. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.